Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 220332002. Kelas reguler 1 mata kuliah Smart City, program studi perencanaan wilayah dan kota. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Smart Living. Yang dimana definisi Smart Living, yang pertama itu deskripsi. Smart Living mengacu pada integritas teknologi pintar dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi, energi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Adapun manfaat dari Smart Living yaitu memberikan kenyamanan melalui otomatisasi, meningkatkan keamanan melalui pengawasan cerdas, dan efisiensi energi melalui pengolahan pintar. Selanjutnya, teknologi IoT dalam Smart City, Internet of Things atau IoT. Contohnya adalah jaringan perangkat yang menghubungkan melalui internet untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain. Contoh aplikasinya adalah termometer pintar yang mengatur suhu otomatis, sistem keamanan yang terhubung untuk deteksi intrusi, lampu otomatis yang menyesuaikan intensitas cahaya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, keamanan pengawasan cerdas. Sistem keamanan menggunakan kamera CCTV, sensor gerak, dan sistem alarm yang terhubung untuk memantau dan melindungi rumah dan lingkungan. Manfaatnya yaitu meningkatkan keamanan lingkungan, memberikan respon cepat terhadap kejadian, dan memberikan ketenangan pikiran kepada warga. Selanjutnya, energi dan pengolahan energi efisien. Teknologi energi, penggunaan lampu LED pintar, panel surya terintegrasi, dan sistem manajemen energi untuk mengurangi konsumsi dan biaya energi. Tujuannya itu mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi pemborosan, dan menurunkan biaya energi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya transportasi pintar. Sistem transportasi yang mendukung menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Contohnya bus dan kereta otomatis yang terhubung dengan aplikasi navigasi untuk menentukan rute terbaik dan mengurangi kemacetan. Selanjutnya, pendidikan cerdas. Adapun inovasi dari pendidikan cerdas adalah integrasi teknologi dalam sistem pendidikan seperti kelas virtual, e-learning, dan perangkat pintar untuk pembelajaran integratif. Manfaatnya itu meningkatkan akses pendidikan, memungkinkan pembelajaran jarak jauh, dan menyediakan sumber daya pendidik yang kaya dan bervariasi. Nah, selanjutnya kesehatan dan kesejahteraan cerdas. Layanan kesehatan seperti telemedicine, aplikasi kesehatan memantau kondisi kesehatan secara real time, dan perangkat wearable yang memantau aktivitas fisik. Keuntungan yaitu akses lebih mudah ke layanan kesehatan, pemantauan kesehatan yang lebih baik, dan investasi dini terhadap masalah kesehatan. Nah, selanjutnya manajemen limbah dan lingkungan. Nah, teknologinya yaitu teknologi sensor untuk memonitoring pengumpulan sampah, kualitas udara, dan air. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi pengolahan limbah, mengurangi pencemaran, dan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, bangunan pintar. Bangunan pintar yang dilengkapi dengan teknologi pintar untuk mengelola energi, keamanan, dan kenyamanan. Contohnya, penggunaan smart thermostat, smart lighting, dan sistem kontrol akses yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penghuni. Partisipasi warga dan pemerintahan terbuka. Platform digital, aplikasi dan platform online memungkinkan warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memantau kegiatan pemerintahan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif warga dalam pemerintahan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan muncul dari teman-teman kita. Yang pertama adalah Muhammad Rob. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Smart Living dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, dengan pemanfaatan Smart Living ini, kita dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dengan cara karena dengan pemanfaatan Smart Living, kita menggunakan beberapa inovasi-inovasi baru yang memungkinkan kita untuk keberlanjutan lingkungannya, seperti dengan yang saya jelaskan tadi, penggunaan energi secara cerdas dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan kedua adalah dari saudara Jumasdi, apa saja contoh perangkat yang digunakan dalam konsep Smart Living? Nah, ada beberapa contoh perangkat yang digunakan dalam konsep Smart Living adalah seperti yang saya jelaskan tadi juga adalah Smart Construct atau konstruk pintar, Smart Lighting atau pencahayaan pintar, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, Maratul Fadila, bagaimana smart living dapat meningkatkan efisiensi energi? Nah, jawabannya adalah smart living dapat meningkatkan efisiensi energi melalui penggunaan perangkat yang dapat diprogram dan dikendalikan oleh jarak jauh. Nah, ini teman-teman sekalian bagaimana caranya? Seperti yang saya jelaskan di materi tadi bahwa ada contohnya bis dan kereta pintar yang sudah terhubung secara langsung di internet untuk mengetahui navigasi keberadaannya dan tujuannya. Nah, itu teman-teman sekalian. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Hidayatul Fari, bagaimana keamanan rumah dapat ditingkatkan dengan smart living? Nah, jawabannya adalah keamanan rumah dapat ditingkatkan melalui penggunaan smart living. Smart living yaitu dengan menggunakan smart latch yang memungkinkan pemilik rumah untuk mengunci atau membuka rumahnya secara jarak jauh. Karena kamera keamanan pintar dapat memberikan pemantauan. Nah, di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan smart latch adalah kita bisa membuka rumah kita dengan jarak jauh dengan menggunakan remote atau aplikasi. Dan juga kita bisa memasangkan beberapa contohnya kamera CCTV untuk memantau keadaan rumah kita di saat kita bepergian jauh. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah bagaimana smart living dapat membantu dalam pengolahan kesehatan. Nah, ini juga sebenarnya saya sudah terjawab juga di penjelasan saya tadi bahwa dengan adanya smart living ini penggunaan kesehatan itu sangatlah terbantu atau terjamin. Karena mengapa katakan demikian? Karena seperti yang saya singgung tadi yaitu smart watcher yang membantu kita dalam mengelola atau membantu kita mendeteksi kesehatan kita ini. Nah, disitulah smart living ini berfungsi di dalam pengolahan kesehatan. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Dan kepada teman-teman yang bertanya apabila ada masih kurang jelas, mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu. Dan adapun kesimpulan dari materi hari ini adalah smart living mengintegrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan smart city. Penerapan teknologi cerdas menawarkan berbagai manfaat seperti kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi dan partisipasi warga. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.